Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta syukur terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah, hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah kita masih mampu melaksanakan ibadah salat Jumat kita secara berjamaah ini. Ini semata-mata rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah memberikan nikmat kepada kita kesehatan lahir dan batin. Nikmat panjang umur, iman dan Islam, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah kita pada hari ini. Salat teriring salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat kita, umat yang senantiasa patuh menjalankan ajaran beliau. Mudah-mudahan kita terus mentoladani akhlakul karimah Rasulullah, menegakkan sunnahnya, serta kita tawadu dan istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Mudah-mudahan kita baik di dunia maupun di akhirat akan memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa kita pentingnya melaksanakan peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kita penting? Padahal Rasul tidak pernah mengajarkan. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kalau saja kita lahir, lalu kita sama sahabat-sahabat teman kita sejawat mengucapkan kepada kita selamat ulang tahun. Dalam usiamu yang sekian, mudah-mudahan tambah panjang umur, sehat, berkah hidupnya. Sementara kita kadang-kadang kesehatan kita lagi kurang. Tapi teman kita mendoakan mudah-mudahan sehat lahir batin, berkah umurnya, dan Allah senantiasa panjangkan umurnya. Terus kita jawab amin ya rabbal alamin. Sebab itu doa. Lalu ditanya lagi, kapan dong sedekah, kita makan-makan, ngopi bareng? Karena kita rezeki ada, kita keluarkan kita. Kita ajak teman sejawat kita berkumpul, ngopi bareng, makan bareng, tempat yang sudah kita siapkan. Saking bangganya kita ini didoakan oleh saudara kita. Sampaikah doa itu? Tentu sampai. Karena kita yang merasakan itu didoakan oleh orang lain. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lebih penting lagi peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia sebagai seorang nabi dan rasul
yang dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini. Lantaran beliaulah kita ini mengenal Islam. Lantaran beliaulah kita hidup ini berperangai beradab, berakhlakul karimah. Kalau saja tidak dilahirkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak ngerti lagi hidup kita ini teratur atau tidak. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan 12 Rabiul Awal, tahun itu disebut tahun gajah karena pasukan Abraha, gubernur Yaman, nggak suka akan lahir baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu sudah tersebar kemana-mana seluruh pelosok negeri dunia ini bahwa akan lahir sosok seorang Muhammad ini yang menjadi pemimpin seluruh umat. Karena sudah diceritakan dalam kitab-kitab Taurat, Zabur dan Injil. Masyiral muslimin rahimakumullah, tidak senang dia kelahiran Nabi kita Muhammad SAW akan dihancurkan Ka'bah itu oleh pasukan Abraha. Tentara gajah yang dari gubernur Yaman. Namun Allah SWT tidak mengizinkan. Allah Maha Kuasa segalanya. Maka pasukan itu hancur sebelum sampai ke kota Mekah, yang sekarang disebut dengan Mina atau Arafah. Di sekitar itulah pasukan-pasukan Abraha itu hancur oleh burung-burung ababil yang diceritakan, yang diriwayatkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fil. Masyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Abu Lahab saja sebagai pamannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak senang dia dengan Rasulullah itu, enggak suka dia. Benci benar sama Rasulullah. Tapi ketika kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah, lapor kepada Abu Lahab, bos, hari ini dilahirkan ponakanmu yang bernama Muhammad. Sampai gemetar Abu Lahab. Lalu Suwaibah itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Budak pembantu di zaman dulu itu, budak yang harus mengerjakan segalanya, dimerdekakan lantaran berita itu menyampaikan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Hanya saja memang Abu Lahab ini tidak mendapat hidayah Allah, tapi dia senang dengan kelahiran Nabi. Dalam hati dia, dalam pikiran dia senang ponakannya lahir, tapi dia membencinya. Sampai-sampai riwayat itu Abu Lahab ini meninggal dan di akhirat, di alam kubur, di alam barzah itu, sampai detik ini Abu Lahab masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak meriwayatkan hadis-hadis itu. Kecuali tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin itu. Kecuali tanggal 12 Rabiul Awal itu Abu Lahab itu berhenti disiksa oleh malaikat. Masyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang tidak beriman saja kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, itu siksaannya dihentikan ketika dia menghormati kelahiran ponakannya. Kalau saja kita umat Islam yang begitu meriah menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, lalu apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang manfaat buat kita? Apa sekedar seremonial, ceramah-ceramah itu? Tidak. Kata Allah, Muhammad itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak akan aku lahirkan engkau ya Muhammad kecuali memberikan rahmat bagi segenap alam. Syafaat yang rahmat yang kita harapkan di akhirat nanti, itu yang kita harapkan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW.
Sementara banyak umat-umat Islam yang saat ini mengharamkan maulid, nggak mau hadir di tempat maulid. Kita bangga dengan ibadah kita, kita bangga dengan zikir kita. Apakah ini mampu menyelamatkan kita nanti dari azab dan siksa kubur? Wallahu a'lam bishawab. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat. Sebab baginda Nabi itu sosok manusia yang sangat luar biasa, tidak ada tandingannya. Ketika bukan umat Islam, orang Yahudi yang membenci Nabi, Yahudi sudah buta membenci Nabi, mengata-ngatain Nabi. Nabi itu sialan, Nabi itu tukang sihir, Nabi itu bangsat dan lain sebagainya. Ini Yahudi yang buta. Tapi apakah Nabi itu Rasulullah membalas dengan kebencian itu? Tidak. Yahudi buta itu disamperi oleh Rasul. Pagi dikasih makan, siang, pagi sarapan, siang kasih makan, malam. Terus. Penuh dengan kehangatan, penuh dengan kedamaian. Satu ketika, Yahudi buta ini tidak lagi disuapin. Sehari 3 kali ini. Datanglah seorang khalifah Abu Bakar. Bertanya kepada Aisyah, kebiasaan apakah suamimu yang sering kau lakukan? Kata Aisyah, suamiku itu tentu bersama hari-harinya juga bersama ayah. Bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tentu engkau tahu. Tapi ada yang aku tidak tahu. Kata Abu Bakar As-Siddiq. Kalau suamiku itu, kata Aisyah, Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, kebiasaannya setelah sholat, dia samperi Yahudi yang buta. Dia kasih sarapan sambil pangku, terus sesuatu. Yahudi buta itu di pangkuan Rasul, dikasih makan, masih ngata-ngatain Rasul. Kau jangan percaya kepada Rasulullah. Rasulullah itu orang yang celaka. Rasulullah itu pembohong. Rasulullah itu penyihir. Rasulullah itu nggak benar. Oh begitu ya, kata Rasulullah. Dia suapin dengan penuh kehangatan dan persaudaraan, kemanusiaan, menyayangi sebenarnya. Ketika Rasulullah SAW wafat, sebelum wafat Rasulullah SAW akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit Rasulullah. Lalu Rasulullah akan dicabut nyawanya oleh malaikat. Rasulullah mengajukan pertanyaan kepada malaikat, jangan dicabut dulu nyawaku. Sebelum, kata Rasul, umatku itu terhindar dari azab api neraka. Ummati, ummati, ummati. Begitu sayang dan cintanya Rasulullah kepada kita umatnya. Nggak akan wafat Rasulullah kalau umatnya ini tidak mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar Rasulullah akan menagih janji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kelak yang sudah disepakati itu, rahmat itu akan diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Silakan, kata Rasul, kau belikan syafaat umat-umatmu, kau belikan rahmat umat-umatmu, tolong umatmu, silakan. Karena perjanjian Allah melalui malaikat Jibril itu akan nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat kelak. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu Abu Bakar As-Siddiq itu mengikuti jejak Rasulullah, menyuapin. Sarapan pagi, siang, malam, makan terus. Kata Yahudi buta, kok ini agak beda. Ini aku tidak dipangku seperti yang biasanya, kok ini tidak. Sebagai seorang sahabat manusia yang tidak sama dengan Rasulullah, pada saat itu pun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah kesal.
mengata-ngatai Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai orang yang celaka, orang penyihir, orang bodoh, orang sesat dan lain sebagainya. Abu Bakar sendiri sudah. Tapi karena itu jejak Rasulullah, dia kerjakan. Kata Yahudi buta, ini tidak sama seperti yang kemarin. Yang kemarin itu mana? Singkat cerita, kata Abu Bakar As-Siddiq, yang kemarin yang menyuapin kamu itu sekarang sudah wafat, sudah meninggal. Siapa itu? Kata Yahudi buta. Itu sosok manusia, Nabi dan Rasul yang kamu kata-katai. Sebagai orang bodoh, orang sesat, orang penyihir dan lain sebagainya. Beliau itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gemetarlah hati Yahudi yang buta itu. Mendengar itu adalah sosok baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Yahudi buta itu masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena akhlak yang mulia, kau teladanan, sopan santun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu di peringatan Maulid itu adalah riwayat tentang baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ceramah cerita tentang baginda Nabi, akhlak yang tidak akan pernah berhenti sampai yaumil kiamat. Sebab itu Rasulullah dari sejak lahir sampai Rasulullah wafat itu tidak akan pernah materi itu selesai. Sosok ini yang luar biasa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau saja kita tidak berani berkorban sedekah untuk atas nama kelahiran baginda Nabi, sementara kita pengen diakui sebagai umatnya dan memperoleh syafaatnya, selama ini kita hanya mencaci maki. Pekerjaan maulid itu adalah pekerjaan yang bid'ah. Bid'ah itu sesat dan masuk neraka. Silakan sesuai dengan ilmunya masing-masing kalau memang akan berkata demikian. Tetapi yakinlah bahwa ibadah yang kita lakukan ini tidak mampu akan menyelamatkan kita dari azab api neraka. Seberapa besar dosa yang pernah kita lakukan. Lalu kebaikan seberapa tahun yang baru kita jalankan. Mari kita mengenang perjalanan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sosok Nabi dan Rasul yang sangat luar biasa. Maka kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh dalam diri Rasulullah itu, kata Allah dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, terdapat contoh dan suri tauladan yang baik. Kamu ikuti, kamu contohlah begitu. Jika kamu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Masyarul muslimin jamaah. Di hari kelahiran baginda Nabi banyaklah kita menyebut nama beliau. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ini perintah Allah langsung. Tidak ada perintah itu yang langsung Allah yang memerintahkan. Salat. Allah memanggil malaikat Jibril untuk Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Kemudian puasa juga demikian. Allah memerintahkan tetapi Allah tidak mengerjakan karena Allah adalah Maha dan segalanya. Kita tidak perlu bertanya Allah itu seperti apa, lalu sholatnya Allah tidak perlu. Tetapi tentang Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah bersama para malaikat itu bersolawat kepada baginda Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian, ucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa taslima, dengan kelemah lembutan, dengan salam dan kesejahteraan. Maksudnya dengan lemah lembut, dengan ucapkan salam. Assalamualaikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekelumit tentang kenapa pentingnya kita peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, agar kita tidak memiliki paham yang salah atau salah paham. Maka Rasulullah SAW sendiri ketika kelahirannya selalu diperingati dengan puasa. Bolehkah kita memperingati kelahiran? Kita boleh. Dengan apa? Dengan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sendiri puasa. Mudah-mudahan ini yang khatib sampaikan sekelumit tentang pentingnya kita memperingati Maulid Nabi kita Muhammad SAW ini, agar terus menerus kita ibadah yang kita lakukan, zikir, sedekah yang kita lakukan, mampu melembutkan hati dan ucapan perilaku kita. Karena sosok seorang nabi ini yang tidak ada tandingannya. Mau dilawan dengan siapapun, tidak ada yang mampu menandingi baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lana imama. Rabbi awji'na an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'amala salihan tarda wa aslih li dhurriyyati inni tubtu wa inni minal muslimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.